Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila Wulandari dengan NPM 1914340882 kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila Wulandari dengan NPM 1914340882 kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang taharah. Dasar hukum taharah. Dasar hukum taharah Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 4-5, Al-Baqarah ayat 222. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syariatnya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu. Definisi taharah. 1. Taharah berasal dari bahasa Arab yaitu najahfa atau kebersihan atau bersuci. Secara istilah, tahara berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna ta'abudi atau menghamdkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menurut istilah adalah bersuci dari hadis baik hadas maupun hadas kecil dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat dan benda-benda yang terbawa di badan. Ketiga, adapun tahara menurut istilah sahra adalah membersihkan segala sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, baik dari hadas atau najis yang menggunakan air atau yang lainnya, atau menggunakan debu. Hadas dan najis. Najis adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Keduanya jika akan melaksanakan ibadah yang menumbuhkan syariat suci dari hadas dan najis, maka wajib dibersihkan. Jenis najis dibagi 3 yaitu najis ringan atau najis mukhaffafah, 2 najis sedang atau najis mutasawisita, yang ketiga najis berat atau najis mukhaffalaza. 2. Hadas adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya wudhu atau tayamum sehingga menyebabkan tidak sahnya sholat. Jenis hadas dibagi menjadi 2 yaitu hadas kecil dan hadas besar. Alat bersuci. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu untuk bersuci. Misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika sedang kesulitan mendapatkan air atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan itu yaitu 1. Air mutlak, 2. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, 3. Air musyamas, 4. Air mustakmal, 5. Air mutanajis. Istinja. Mensucikan diri ada banyak jenisnya. Salah satu adalah istinja. Secara bahasa, kata istinja berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah,
Istinja adalah membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubul manusia. Hukum istinja dalam Islam terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah. Ada 3 macam cara beristinja menurut syariat Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu, namun apabila masih belum bersih maka ditambah lagi hingga ganjil 5, 7, dan seterusnya. Dilakukan apabila tidak ada air atau ada air yang tersedia namun disediakan untuk minum saja. 2. Menggunakan air bersih. 3. Menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Cara istinja yang ketiga ini adalah yang terbaik. Adapun adab seorang muslim ketika hendaknya beristinja adalah sebagai berikut. 1. Membaca doa masuk toilet. 2. Masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri. 3. Membuang kotoran kita pada lubang kakus, bukan di dinding atau di lantai toilet. 4. Duduk saat buang air kecil, apalagi buang air besar. 5. Menuntaskan keluarnya kotoran. 6. Melakukan istinja menggunakan tangan kiri. 7. Membaca doa ketika keluar dari toilet. Adab buang air. Dalam istilah, terdapat beberapa adab buang air yang harus dipatuhi. Berikut ini beberapa adab buang air, yaitu tidak terlihat orang lain. 2. Tidak membawa benda dengan tulisan Allah. 3. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. 4. Masuk dengan kaki